Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Maulana Ananta, NPM 18030. Saya di sini akan menjelaskan tentang perbandingan hukum perdata menurut 3 buku. Buku pertama yaitu Dr. Andes Denny Ahmad Saibani MSL yang berjudul Perbandingan Hukum Perdata. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian perbandingan hukum perdata dulu. Perbandingan hukum perdata atau comparative law adalah metode atau cara untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari ketentuan hukum perdata yang berlaku di dalam suatu negara atau antara sistem hukum perdata negara yang satu dengan negara yang lainnya. Kegunaan dan manfaat mempelajari perbandingan hukum perdata itu sangat mempengaruhi kajian keilmuan hukum dalam perkembangan dan perubahan hukum yang terjadi setiap waktunya. Yang kedua, dengan demikian perbandingan hukum sangat berguna karena mempunyai peranan fungsi yang sangat penting dari cabang ilmu sebagai ilmu pengetahuan dan dalam bidang hukum. Yang ketiga, perbandingan hukum perdata itu ilmu atau metode. Secara umum, perbandingan hukum perdata itu dianggap keduanya, yaitu ilmu dan metode penelitian. Ruang lingkup perbandingan hukum perdata dibagi menjadi dua macam, yaitu kajian hukum. Yang pertama, kajian terhadap perbandingan hukum perdata yang berlaku antara suatu negara. Yang kedua, kajian terhadap perbandingan hukum perdata yang berlaku antara negara yang satu dengan negara lainnya. Perbedaan antara sistem Anglo-Saxon, sistem Eropa kontinental terkait hukum Islam, hukum kontrak dan hukum ekonomi dan lainnya disesuaikan dengan isi buku. Di sini saya akan membahas tentang hukum kontrak. Yang pertama, hukum kontrak. Dalam sistem hukum kontrak menurut syarat sah kontraknya, dan yang kedua berakhirnya hukum kontrak. Menurut sistem Anglo-Saxon, syarat sah kontrak yaitu offer and acceptance atau penawaran dan penerimaan. Yang kedua, adanya maksud para pihak untuk membuat kontrak. Yang ketiga, syarat merupakan syarat berkaitan bentuk kontrak. Sedangkan menurut sistem Eropa kontinental yaitu compromise with plan require for atau forma dogovora. Yang kedua, bentuk perjanjian. Yang ketiga, syarat lain pembentukan kontrak. Nah, berakhirnya kontrak yaitu menurut sistem Anglo-Saxon a crown on and subspawn dan lainnya. Dan menurut sistem Eropa kontinental yaitu adanya pembayaran, konsignasi, kompensasi, konpunsion, pembebasan utang, musnahnya barang terutang, berlakunya syarat batal dan daluarsa. Yang kedua bukunya yaitu Kapital Selekta Perbandingan Hukum dari Dr. Sunaryati Hartono SH. Pengertiannya, perbandingan hukum perdata atau perbandingan hukum adalah suatu metode penyelidikan yang merupakan suatu cabang ilmu hukum sebagaimana seringkali menjadi anggapan sementara orang. Yang kedua, kegunaan dan manfaat mempelajari perbandingan hukum sangat bermanfaat dalam usaha memperdalam dan memperluas pengetahuan kita dalam 3 bidang hukum, yaitu filsafat hukum, sosiologi hukum, dan sejarah hukum sekaligus. Perbandingan hukum
ialah ilmu atau metode. Perbandingan hukum merupakan metode dan ilmu. Ruang lingkupnya di bidang hukum perdata maupun di bidang hukum publik, bahkan dapat pula dilakukan dengan membanding-bandingkan suatu lembaga hukum di masa yang lampau dengan sifat atau corak lembaga hukum yang sama itu di masa sekarang. Perbedaan antara sistem Anglo-Saxon, sistem Eropa kontinental terkait hukum Islam dan hukum kontrak dan hukum ekonomi dan lainnya disesuaikan dengan isi buku. Kalau dalam buku Sunariyati ini hanya terdapat hukum kontrak. Hukum kontrak menurut sistem Anglo-Saxon yaitu tidak mungkin terjadi suatu kontrak secara sah apabila tidak ada consideration, yaitu imbalan atau prestasi dan pihak yang satu kepada pihak yang lain untuk mempresentasi atau janji atau presentasi yang akan diterima dari pihak yang pertama. Yang kedua merupakan perbuatan timbal balik. Sedangkan menurut sistem Eropa kontinental yaitu dengan adanya perjanjian sepihak. Yang ketiga, perbandingan hukum perdata menurut Dr. Andes Haji Salim. Pengertiannya, perbandingan hukum perdata atau comparative civil law merupakan metode atau cara untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari ketentuan hukum perdata yang berlaku di dalam suatu negara atau antara sistem hukum perdata antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Kegunaan dan manfaat mempelajari perbandingan hukum perdata dibedakan menjadi dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis merupakan kegunaan, faedah dan keuntungan yang berbaikan atau berhubungan dengan perkembangan teori, khususnya teori hukum perdata. Manfaat praktis merupakan kegunaan, faedah dan keuntungan berkaitan praktik-praktik yang berkaitan dengan pelaksanaan nyata teori yang ada. Perbandingan hukum perdata ialah perbandingan hukum perdata itu ilmu atau metode. Perbandingan hukum perdata yaitu kedua-duanya, yaitu ilmu dan metode. Ruang lingkup perbandingan hukum perdata yaitu difokuskan untuk menganalisis atau mengkaji perbedaan dan persamaan antara sistem hukum perdata yang berlaku di dalam negara yang bersangkutan. Ini disebabkan karena sistem hukum perdata yang berlaku di negara tersebut. Perbedaan antara sistem Anglo-Saxon, sistem Eropa kontinental terkait hukum Islam, hukum kontrak dan hukum ekonomi dan lain-lain. Pertama, hukum kontrak. Hukum kontrak terbagi menjadi dua, syarat sahnya kontrak dan berakhirnya kontrak. Menurut sistem Anglo-Saxon, syarat sahnya kontrak, penawaran dan penerimaan, adanya maksud para pihak untuk membuat kontrak, formalitas merupakan syarat berkaitannya bentuk hukum kontrak. Sistem Eropa kontinental yaitu forma doufora, bentuk perjanjian dan syarat lain bentuk perjanjian, pembentukan kontrak. Menurut berakhirnya kontrak, 1. Account association, 2. An account set. Dan menurut hukum Eropa kontinental yaitu pembayaran, konsignasi, kompensasi, konfunsi, pembebasan utang, musnahnya barang terutang, berlakunya syarat batal, daluarsa. Sedangkan hukum domisili of origin dan choices, adanya domisili anak di bawah umur menurut hukum Eropa kontinental. Catatan sipil menurut hukum Anglo-Saxon, registrasi of divorce. Sedangkan menurut Eropa kontinental adanya daftar pemberitahuan kawin dan daftar izin kawin. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.